Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailida Saputri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan atau modal diri untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti, misalnya disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif suatu cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif mampu membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, maupun hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Di antaranya adalah 1. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus memahami ketiga motivasi ini, karena murid juga pasti memiliki motivasi ini. Maka jika motivasi di poin 1 dan 2 masih di tahap motivasi eksternal, sedangkan motivasi yang ketiga adalah hal yang muncul dari dalam diri atau internal, maka motivasi inilah yang harus dikembangkan dan ditumbuhkan pada diri siswa kita. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai pemberi hukuman, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu kedudukan yang harus guru lakukan sebaiknya sebagai manajer karena guru berbuat sesuatu dan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada segitiga restitusi, yaitu menjelaskan mengenai pemahaman terkait segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga nantinya tercipta keberhasilan identitas positif. Keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kalimat positif, penyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Pada nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Pada visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pun saat ini pemahaman yang saya peroleh mengenai kaitan dengan materi disiplin positif adalah bahwasanya cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bahkan harus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan mampu membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, maupun hukuman. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Banyak perubahan yang terjadi pada diri saya, terutama membuat saya sadar ternyata segala sesuatunya itu ada yang melatar belakanginya. Saat saya memposisikan diri saya sebagai kontrol penghukum, teman, pembuat rasa bersalah atau pemantau yang ternyata hanya di bagian membangkitkan motivasi eksternal saja, maka saya akan berubah menjadi pada posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Saya sering menghadapi masalah siswa yang berselisih karena sering saling mengejek nama orang tua dan itu berulang kali. Selanjutnya, saya memanggil siswa tersebut dan menanyakan atas dasar apa sang anak mengejek nama orang tua. Saya pun menjelaskan bahwa nama adalah identitas dan harga diri seseorang. Nama bukanlah untuk bahan olokan. Siswa menjadi paham dan saya tanyakan apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Siswa menjawab dan mengetahui itu hal yang bertentangan. Terakhir, saya bertanya apakah ada solusi akan masalah yang ditimbulkan oleh anak tersebut. Maka ia berinisiatif meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, dengan nilai-nilai keyakinan agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, dengan nilai-nilai keyakinan agar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu rasanya sudah benar. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata saya salah dan perasaan saya menjadi bersalah. Sangat jauh perbedaannya dalam menyelesaikan masalah siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih tenang dan menggunakan segitiga restitusi. Lain yang perlu dipelajari lagi mengenai kolaborasi dan konsisten serta sikap keadilan, sehingga budaya positif dapat menjadi sebuah kebiasaan yang positif, bukan hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, tetapi harus juga dimanapun dan kapanpun. Adil artinya tidak pilih kasih dan menerapkannya secara merata siapapun siswanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.